Ketika Anies teriris dan Ganjar terganjal, ironis memang di saat kedua elektabilitas keduanya adalah tertinggi di antara survei-survei yang beredar di media massa. Hasil survei ini menunjukkan dukungan besar pada Anies dan Ganjar. Selain itu, dukungan relawan pun mulai bermunculan baik dari kubu Anies dan Ganjar. Kalau dilihat faktor kemungkinan mesin politik pun lebih cukup untuk meloloskan mereka berdua. Kita lihat dari skenario untuk lolosnya dulu. Ganjar kader PDIP, hitung-hitungan sederhananya PDIP kalau mau memajukan Ganjar tidak akan seribet partai lain yang harus koalisi ke sana kemari. Coba kita lihat dari segi pendukung Anies yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ada 3 partai yang sedang intens berkomunikasi, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan kalau ketiganya sepakat, Anies pun dengan tiket dari ketiga partai tersebut akan dengan mudah melaju ke pertarungan Pilpres 2024. Dari 2 analisa di atas kita melihat kemungkinan untuk keduanya lolos. Sekarang kita lihat faktor yang bisa membuat Anies teriris dan Ganjar terganjal. Fakta yang terjadi hingga saat ini, belum ada kendaraan politik yang bisa memastikan keduanya maju sebagai capres baik Anies dan Ganjar. Coba kita bedah dari sosok Ganjar, sosok kader PDIP yang digadang-gadang sebagai capres terkuat 2024. Keleluasan PDIP sebagai partai yang sudah punya tiket tanpa harus lobi-lobi koalisi ini justru bisa jadi faktor terbesar. Megawati sebagai ketum PDIP dan tentunya suaranya mutlak dalam menentukan capres. Kemungkinan besar menginginkan Puan yang notabene-nya Tras Soekarno maju dari PDIP. Toh jabatan Puan pun sekarang ini sebagai ketua DPR RI adalah jabatan strategis. Bahasa politik Megawati pun sering memuji-muji Puan di berbagai kesempatan. Sebaliknya terhadap Ganjar lebih banyak berupa sindiran dan teguran. Dari analogi di atas bisa saja itu menjadi salah satu faktor terganjalnya Ganjar maju sebagai capres. Dari internal partainya sendiri yakni PDIP, terus kok bisa Anies teriris langkahnya menuju Pilpres 2024. Kemungkinan Anies maju sangat besar dari elektabilitas baik dari partai pendukung yang tergabung dalam koalisi perubahan. Demokrat dan PKS pada dasarnya sama di nama Anies sebagai capres. Setidaknya itu yang selalu ditampilkan dalam bahasa ketiga partai ini. Problematikanya justru di nama cawapres. Demokrat jelas menginginkan ketumnya sebagai pendamping Anies. Dan PKS pun ingin kader terbaiknya Aher, mantan gubernur Jabar, sebagai pendamping Anies. Dan ketiga partai Nasdem, Demokrat, dan PKS harus sepakat bila ingin memajukan Anies. Satu partai saja keluar dari koalisi ini, maka langkah Anies bakal teriris dengan tidak cukupnya syarat ambang batas, kalau hanya 2 partai yang tersisa di koalisi perubahan. Kemungkinan Anies teriris dan Ganjar terganjal itu kecil, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadikan. Dalam politik itu tiada yang pasti kawan, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Kita lihat saja kawan, dinamika politik apalagi yang akan terjadi. Strategi apalagi yang dimainkan politikus-politikus negeri ini. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah.